Halo semua, di sini kita akan bahas IP address dan subnetting. Sebelumnya, perkenalkan, aku Rani yang akan menemani kalian selama video ini berlangsung. Jadi, seperti yang saya jelaskan pada video minggu lalu, IP address itu alamat digital yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat seperti PC, laptop, dan router. Nah, IP ini terdiri dari IP publik, yaitu IP yang bisa diakses oleh semua orang dan di mana saja, seperti di kantor dan di sekolah. Nah, untuk contohnya ada Facebook.com dengan IP 10.10.10.10 dan Google.com dengan IP 8.8.8.8. Lalu ada IP private, yaitu IP yang bisa digunakan oleh orang yang memiliki akses. Jadi IP ini hanya bisa digunakan oleh kita saja atau yang punya akses. Contohnya 192.168.10.1. Nah, IP ini terbagi menjadi dua, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Namun kali ini saya akan menjelaskan IP versi 4 dulu, untuk IP versi 6 di lain waktu. Nah, IP versi 4 itu terdiri dari 30 bit dengan memiliki oktat, yaitu x.x.x.x. Lalu dengan nilai 1 oktat ini 0 sampai 20 sampai 255. Contohnya 192.168.1.1 flash 24. Nah, 24 ini disebut dengan prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, dalam IP ini terdapat subnetting, yaitu terdiri dari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Untuk mengetahui subnetting ini, kita perlu menghitung IP ini dengan rumus 32 kurangi prefix. Di sini 32 kurangi 24 dari slash 24 di sini atau prefixnya itu hasilnya 8. Lalu kita pangkatkan dengan bilangan 2 ini jadi 2 pangkat 8. Kenapa 2? Karena dari sananya dihitung jadi 2. Jadi IP itu adalah jumlah dari bilangan yang dipangkatkan. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya 256, atau dalam nilainya seperti ini, 0 sampai 256. 256 itu dari hasil 0 sampai 255. Jadi dihitung 0 itu dihitung 1, terus 1 itu dihitung 2. Ini untuk total IP-nya. Lalu subnet mask-nya itu 256 kurangi 256 atau dikurangi dari total IP. Hasilnya 0. Lalu kita tulis seperti ini. Nah, ini 1 oktat terdiri 0 sampai 255. Jadi karena ini prefix 24 atau kelas C, jadi kita tulisnya 255.255.250.0. 0 itu hasil dari yang kita hitung tadi ini. Nah, ini. Lalu IP networknya itu IP awal. Di sini IP awalnya 0, jadi kita tulis 0. Lalu IP broadcast atau IP akhir, jadi IP akhirnya itu 255 karena ini sesuai.
Lalu IP range itu 1 sampai 254. IP range itu adalah IP yang digunakan pada PC atau router atau switch atau laptop. Nah, 1 itu sebenarnya 0 kemudian 1 itu 1 digunakan yang tadi yang saya sebutkan. Lalu sebelum broadcast itu 254, itu disebut dengan IP range. Lalu kita mengerjakan soal. Ini soal yang pertama yang kita sudah jawab bersama. Soal kedua, 172.168.5.1/26. 26 itu prefiksnya. Jadi kita hitung 32 karena IP version 4 itu terdiri dari 32 bits. Jadi kita 32 dikurangi 26 yaitu prefiks dari IP soal 2. Hasilnya 6. Kemudian kita pangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ini untuk hasil total IP. Lalu subnet masknya 256, yaitu total keseluruhan IP dari 0 sampai 255 dikurangi 64 atau dikurangi total IP, hasilnya 192. Kita tulis seperti ini, 255.255.192. Ini untuk subnet mask. IP networknya itu IP sebelumnya, jadi kita tulis 0. Ini IP terakhir yaitu 63, karena sebelumnya ini hasilnya 64, sebelum 64 kan 63, jadi ini untuk hasil akhir IP nya. IP range nya itu 1 sampai 62. Jadi sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Lalu untuk soal yang kedua, 32 dikurangi 27, ini prefiksnya sama dengan 5. Kita pangkatkan 2 pangkat 5, hasilnya 32. Lalu subnet masknya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Kita tulis seperti ini, 255 titik 224 untuk subnet masknya. IP networknya itu 0, IP broadcastnya itu 31. Lalu IP range-nya itu 1 sampai 30. Namun ini hanya 1 sampai 30, kurang
karena ini yang terakhir 50, jadi kita menggunakan IP block atau itu IP selanjutnya habis 32. Jadi tadi kan 32 bits. Bentar, ini aja deh. 32 bits ditambah 32 sama dengan 64. Ini untuk IP blok 2. Lalu untuk IP blok 3 nya 64 ditambah 32 sama dengan 96. Karena ini 50 kan jadi kurang. Jadi kita menggunakan IP block atau IP selanjutnya dari 32. Jadi 32 tambah 32 itu 64. Lalu 64 ditambah 32 itu 96. Ini untuk IP block kedua. IP block 1 itu 1 sampai 32. Nah, kita akan menemukan IP networknya, yaitu 64 dikurangi 1. Sebentar. 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Ini untuk IP networknya. 32 sampai 64 untuk IP block kedua. Jadi untuk IP network itu IP awalan jadi 33. IP broadcast-nya itu 63, yaitu hasil 64 dikurangi 1 jadi 63. Lalu yang ini yang IP blok ketiga itu jadi 65. Hasil dari 64 ditambah 32 jadinya 96. Jadi kita 65 untuk IP networknya karena IP awalan. Lalu ininya 95, dari 96 dikurangi 1 hasilnya 95. Seperti ini. Untuk range IP blok kedua yaitu 34 sampai 62. Yang ini 65 sampai 94. Karena ininya kita ganti jadi 70. Misal aja ininya kita 32 karena 32 sampai 64. Jadi awalan 32, yang ini juga 64. Saya salah, mohon maaf. Jadinya seperti ini. Ini 33. Untuk soal 3. Lalu selanjutnya konsep switch dan router. Switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Jadi ibaratnya satu rumah ini menghubungkan rumah satu ke rumah yang lain. Kalau diibaratkan dalam alamat rumah. Seperti ini, PC1 switch, PC2, PC3. PC1 kita beri IP 192.168.1.1, PC2 192.168.1.2,
PC3 192.168.1.3. Lalu kita pasang switch di sini. Untuk IP yang bisa dipakai itu 192.168.1.0/27. Ini 32 IP yang bisa dipakai. Lalu router. Router itu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan device-device dalam blok yang atau blok-blok subnet yang berbeda. Jadi karena ibaratnya itu gang pertama dengan gang 2 tidak bisa langsung connect rumah-rumahnya. Jadi kita perlu router untuk menghubungkan subnet dari gang-gang yang berbeda tersebut. Ibaratnya tuh ya, satu gang terdiri beberapa rumah. Rumah A ingin mengirim pesan ke gang 2 yang rumah C yang ada di gang 2. Lalu mereka kan tidak bisa saling terhubung karena beda gang. Akhirnya mereka memerlukan pihak ketiga, yaitu router atau ibaratnya tukang paket atau pos. Jadi mereka bisa terhubung karena adanya si router atau tukang posnya ini atau bangunan posnya gitu. Untuk IP PC1 192.168.1.1. Untuk PC2 192.168.1.2. PC3 yaitu 192.168.1.3. Nah ini PC4 berbeda sendiri, yaitu dengan IP 192.168.1.70. Itu adalah konsep switch dan router. Jadi switch itu menghubungkan device-device dalam satu blok atau menghubungkan rumah satu dengannya rumah lain kalau diibaratkan dalam alamat rumah. Kalau router itu menghubungkan gang satu ke gang yang lain kalau dalam suatu alamat rumah. Lalu kita akan coba praktik Cisco. Langsung saja. Kita langsung aja. Kita ambil PC, yaitu posisinya di end device, lalu pilih yang paling kiri. Ini PC paling kiri. Kita akan buat 2 saja. Lalu switch, yaitu yang network device, ini bagian paling kiri sendiri di paling atas. Untuk pilihan PC-nya kalian bebas mau ambil yang mana. Kalau saya sukanya yang paling kiri. Lalu kita sambungkan kabelnya. Kabelnya itu yang ini gambar petir. Pilih yang gambar petir juga di sini. Kalau sudah, kita masukkan IP-nya. Ketuk 2 kali PC ini, lalu pilih desktop, pilih IP, lalu static, dan isi IP versi 4 address. Untuk IP-nya saya akan masukkan 10.10.10.10 dengan subnet mask 255.255.255.255
0,224. Lalu untuk PC 1 seperti tadi, ketuk 2 kali lalu pilih desktop. Lalu langsung aja kita isi 10.10.10.11 dengan subnet mask 255.255.254. Selesai. Lalu kita coba ping dengan memakai amplop. Di sini ada gambar amplop. Kita ping dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Atau kalian bisa ke ini command prompt, ping IP yang kita tulis tadi. Untuk pingnya itu dengan IP yang berbeda. Jadi kita command promptnya di sini ngepingnya itu dari PC 1, yang di ping itu PC 1. Kita coba TTL, jadi berhasil. Yang satunya juga kita coba. Nah, di command prompt kita ping IP PC 0 10.10.10.10 TTL, artinya sukses. Kenapa saya pilih ini? Karena dari hasil ini dari hasil soal 3. Selanjutnya kita buat lagi. Dengan 3 PC. Switchnya masih utuh. Kita masukkan IP-nya di desktop, yaitu 10.10.10.34 dengan subnet mask 255.255.255.224. Yang lainnya juga urutannya diurutkan aja. Tadi kan 34, jadi ini 35 sama 36 untuk PC yang 4, lalu PC 3 itu 35. 10.10.10.34 10.10.10.34. Oh, udah dipakai ternyata. Sebentar. Oh iya, ini untuk ini.
Kita salin aja biar cepat. Tiga puluh lima. Ini diganti dengan 36. Itu 24. Lalu kita coba ping kembali dengan gambar amplop ini. Kita hapus dulu dari hasil sebelumnya. PC2 ke PC3 berhasil. PC2 ke PC4 berhasil. PC3 ke PC4 berhasil. Lalu kita langsung aja praktik router. Kita pindahkan. Aduh, sebentar. Untuk routernya itu di sebelah switch itu nomor 2. Kalau router itu yang paling kiri. Kita pakai router yang paling kanan saja. Lalu hubungkan dengan switch. Nah, ini masih merah, jadi kita perlu konfigurasi. Konfigurasinya kita pilih config, lalu pilih fast ethernet. Fast ethernet itu yaitu FA0/3 atau FA0/0, itu disebut dengan fast ethernet. Masukkan aja IP-nya. Untuk ini tadi 10, jadi 10.10.10.1, jadi kita 10.10.10.10. Jadi untuk IP di routernya kita pakai 10.1 saja. Subnet masknya itu 255.255.224. Lalu kita on kan. Nah, ini yang tadinya merah jadi hijau dan kuning lagi proses ya. Fast ethernet satunya. Yang tadi itu 30-an, jadi kita isi 33 saja. Ininya ya sudah benar, 224. Lalu kita on kan. Ini hijau, ini lagi proses, ini hasilnya hijau. Untuk kalian yang tidak ada tulisan FA nya atau fast internetnya, kalian pilih option preferences,
di interface kalian pilih Always show brush label in logical workspace. Ini jika saya matikan tidak ada tulisannya FA nya. Jika saya sudah klik ada tulisannya kembali. Kita samakan gateway-nya. Ini di default gateway, yaitu 10.10.10.33. Kita salin aja biar cepat. Untuk yang ini pakai gateway. Untuk yang ini kita pakai gateway yang 10.10.10.1. Kenapa dia tidak mau? Benar. Kita coba yang ini. Yang ini mau. Nah, sudah. Jadi tadi itu ngebuk, kita coba. Sukses untuk satu sama lain dalam blok, dalam subnetting.
Alhamdulillah. Lalu kita coba antar switch, masih violet. Ini sukses. Ada yang sukses, ada yang tidak. Ini mesti ngebuk. Sukses. Kita coba lagi. Hasilnya sukses. Oh, ini violet. Coba yang ini. Sukses. Sukses. Kita coba yang ini. Apakah semua PC? Oh, ini sudah sukses. Sukses. Akhirnya sukses semua. Jadi tadi itu praktik subnetting IP dan router di switch. Kebalik. Jadi tadi itu subnetting IP di switch dan router di aplikasi Cisco Packet Tracer. Dan ini adalah akhir dari video pembahasan kita kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan saya dalam video. Saya mohon maaf, serta ada suara-suara yang mengganggu karena saya di sini tidak sendirian. Jadi saya minta maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.